sholata illa bihuduril qalbi. Nggak ada sholat yang nggak ada hadirnya hati. Tuh. Inilah yang terjadi hari ini. Kalau nggak dibenarkan sekarang, nanti miliaran tahun ke depan akan tetap orang sholat seperti hari ini. Yang kata Nabi, banyak orang sholat tapi nggak sholat. Ngejar-ngejar masjid yang di luar. Innama ya'muru masajidallah. Padahal Qur'annya innama yu'amiru. Innama ya'muru masajidallah. Dikira innama yu'amiru. Jadilah takmir. Aduh. Ini kalau nggak dibereskan hari ini juga, manusia akan terus bangun masjid. Bangun masjid. Kebahagiaan manusia makin tidak ada. Makin berantemlah dengan masjid. Rebutlah keropak. Dan lain sebagainya. Maaf. Ini yang terjadi. Kenapa? Karena Abah ngalami semuanya. Tidak akan ngomong Abah kecuali tidak pernah mengalami ini semua. Tapi kalau tidak dibekalikan kepada penyadaran, kita semiliar kali kalian maulid, tidak pernah lahir dirimu yang sejati. Walaupun kau terus ngomong Isra Mi'raj, ruhmu tidak pernah melaksanakan Mi'raj. Karena kau hanya kisah orang terus tadi semua. Itulah sahabat tentang buruk. Kenapa sih kata Nabi ada buruk? Wah, yang besar. Badannya gagah. Kemudian dikalungkan di lehernya manik-manik bercahaya. Tapi kata Nabi tidak memilihnya. Itulah kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar sebesar-besarnya bukan kunci surga. Ingat itu. Allahu Akbar. Nggak ada. Miftahul jannah. Allahu Akbar. Nggak ada. Nggak ada orang nggak ada matian takbiran. Nggak ada. Orang mati takbir. Nggak ada. Walaupun di dalam tahlilannya ada takbir. Judulnya saja sudah tahlil. Tuh. Tahlil. Tapi orang tahlilan jalan. Tapi nggak ngerti hakikatnya tahlil lagi. Miftahul jannah. Subhanallah. Nggak ada. Itulah buruk yang kedua yang dilihat oleh Nabi. Karena kamu tahu nama nggak tahu barang masalahnya. Selalu ngomong nama. Surga, Aden, tadi neraka Sakor, neraka Wel, neraka apa. Nama tahu. Barja, Sirat. Tapi tahu nama nggak tahu barang. Padahal begitu tahu barangnya. Ya. Cuma itu toh yang disebut barja itu. Oh, ternyata sisa kubur itu toh. Oh, neraka itu toh. Surga itu toh. Kalau kamu sudah ngerti. Nah inilah tadi. Akhirnya agama ini orang yang menyampaikan agama hanya nakut-nakutin manusia. Ngiming-ngimingi manusia. Saya ke surga. Hari siapa yang aku sodako? Kiainya aja paling malas sodako. Tadi harusnya kalau kamu paling ngerti bahwa bersodakoh itu adalah baik untukmu di akhirat, kamu kebuktian. Kenapa kamu nggak mau? Maka ada kiai tempoh hari di sini yang datang ke Abah. Abah tantang dia. Kalau kamu benar dengan keyakinan, kalau engkau katakan mati itu sekali, apa yang sudah kau sodakohkan dari apa yang milikmu? Saya jamin kalau kamu yakin bahwa mati itu sekali, kamu akan kekasihkan semuanya pada Allah. Buktinya kamu apa? Sedekah aja enggak, zakat aja enggak. Boro-boro membangun pondok orang, boro-boro membedah rumah orang. Boro-boro memberikan santunan anak yatim tiap bulan. Itulah kebohongan semata. Itulah yang kata Allah, minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Tapi mereka enggak beriman. Inilah Abah kenapa keras hari ini. Karena kalian hanya membohongi doang. Kalian sendiri enggak yakin dengan surga. Kalian sendiri nggak tahu kok surga neraka. Oh cerita surga neraka. Akhirnya nakut-nakutin orang. Inilah yang terjadi hari ini. Maka kalau tidak diluruskan hari ini, tadi semua, maka celaka tadi semua. Karena manusia ini sudah benar-benar, jangankan kata Abah di kalangan ini, orang MUI dan PBNU-nya juga. Maaf ya. Bisa kita maaf. Itulah kalau ilmu dari dirimu. Kalau ilmu yang dari Allah tidak akan ada batasnya. Ingat itu. Maka itulah Syaitanillah ingatkan kepada kita sahabat. Maka buruk tadi adalah kembali lagi sebelum Abah tutup ya. Masih ini karena belum selesai Abah khawatir tadi nanti natijahnya nggak paham. Bagaimana mengamalkan la ilaha illallah itu bahwa la ilaha illallah itu bahwa keyakinan pada dirimu tiada yang lain selain Allah. Termasuk dirimu. Semuanya Allah. Tapi kamu bukan Allah.
Allah lah segalanya, segalanya bukan Allah. Tadi. Segalanya lah Muhammad. Tapi bukan segalanya. Makanya tadi pada saat ditunjuk Muhammad pada satu orang itu, disitulah kehancuran Islam. Allah lah segalanya. Pada saat ditunjuk pada satu makhluk, syai'un. Itulah. Kullu syai'in halikun. Kalau masih pandang kawan, sesuatu, makhluk, ya bubar agama. Akhirnya Muhammad pun tertuju pada satu makhluk. Padahal Allah sedang tidak bicara pada satu makhluk. Seluruhnya Muhammad. Nama zatku Allah, nama wujudku Muhammad. Tuh. Inilah. Tapi sekarang Muhammad sudah dituju pada seseorang. Padahal Nabi sendiri menganjurkan, hai kamu kalau punya anak kasih nama Muhammad, ya depannya ya. Kasih nama Ahmad, kalau enggak Muhammad. Coba. Dan beliau sudah tidak pernah ngaku-ngaku dirinya Muhammad. Dia mengatakan, Ana Ahmad bila mim. Ana Arab bila ain. Cuma umatnya saja yang sekarang terjebak dengan Zionis, akhirnya nggak ada bedanya dengan Nasrani. Bahwa Isa juru selamat. Mana ada makhluk juru selamat. Muhammad memberikan syafatul uzma. Mana ada makhluk. Quran yang menolaknya. Nah inilah kadang-kadang orang kita ini sekarang hadis diikutin. Ingat Pak, hadis itu baru ada 200 tahun. Jadi kalau kata Abah juga, patokannya kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Satu adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnahku. Hadis itu bukan sunnah. Maka pahami. Maka sekarang kamu lihatlah para tadi Ibnu Majah, Nasai, Bukhari, Muslim, kemudian siapa itu? Semua dari Uzbekistan, dari Tajikistan, dari Bukhara, dari Persia. Kok nggak pernah ditanya mana sih dari Fatimah, dari Ali, dari keluarganya yang tiap hari bersama Rasulullah. Ini kadang-kadang orang-orang kita nih sekarang. Tadi maka kata Abah, segala karena kita kalau kalian tidak ngerti ilmu hadis, lebih baik apapun yang berseberangan dengan Al-Quran langsung aja tolak. Walaupun sebenarnya hadis itu menjabarkan Al-Quran. Hadis itu. Tetapi karena tadi sahabat, bayangkan 200 tahun awal saja udah 1 juta hadis palsu. Bayangkan itu. Ya. Baru 100 tahun, 200 tahunan sudah mulai ada ngaku Nabi palsu. Duriyat palsu. Quran palsu. Sampai ada siapa tuh yang bikin surat Al-Fil itu. Gajah. Dia pikir mau coba-coba bikin surat kali. Inilah. Karena kalian nggak ngerti sejarah sebenarnya. Maka itulah kenapa kita harus ngerti. Bagaimana Islam ini. Sebelum 1000 tahun sebelum Muhammad. Dan 1000 tahun setelah Nabi Muhammad. Kamu harus kalau bisa pahami semuanya. Siapa Ibrahim? Di mana Ibrahim? Di mana Ibrahim lahir? Siapa istri Ibrahim? Sarah, Hajar. Siapa lagi satu lagi? Kentura. Kentura orang mana? Ternyata orang Jawa. Nah disinilah sebetulnya mulai tidak adil dalam agama. Sarah dan Hajar dikisahkan. Tapi istri Nabi Ibrahim yang membuat dasar landasan adalah tauhid yang kuat, Kentura. Justru orang Indonesia. Cuma pasti kalian nolak. Karena kalian nggak ngerti. Punya anak 6. Yang disibukkan Ismail. Akhirnya seolah-olah propaganda antara Nasrani dan Islam. Yang disembelih Ismail. Kata sana yang disembelih Ishak. Ismail. Ishak. Ini hanya perebutan dua kelompok manusia. Aduh maka kalian jangan terbawa dengan inilah sahabat. Maka Kristen hancur gara-gara Zionis. Tadi adalah menjadikan Isa sebagai juru selamat. Dan akhirnya orang Islam pun diciptakan Muhammad. Nah inilah kalian harus ngerti. Maka sebagai penutup dari Abah, maka tadi marilah menerapkan kalimat la ilaha illallah dengan napasmu setiap saat. La ilaha illallah itu adalah bukan ucapan, tapi adalah kesadaran bahwa tidak ada aku kecuali Allah. Dalam apa? Dalam ilmu milik Allah, dalam hidup milik Allah, dalam segalanya milik Allah. Itulah tadi kata Syai'ullah yang Allah melarangmu mengklaim milik makhluk lain menjadi milikmu, apalagi Allah melarang kamu adalah mengakui sifat Allah, kamu wujud, Allah wujud.
Itulah kenapa sifat salbiyah. Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadis. Nah inilah persoalan sekarang manusia, kata Abah juga. Kalau kamu yang wujud, yang ada. Itu aja, karena nafi isbat. Kata Allah, kamu yang ada, gue yang ada. Ya silahkan, cari itu surgaku. Tadi semua. Nah inilah, nanti kalian yang sudah ngerti, yang akan menyaksikan tuh, yang dulunya disebut ulama apa semua, adalah keledai yang gendong-gendong kitab. Kamu bisa lihat sendiri, sekarang ini mereka atrok-atrokan. Pergi akhirat membuka pintu dunia udah nutup. Nah, kamu bisa nyaksikan itu orang-orang banyak seperti itu. Yang diagung-agungkan manusia, ulama. Ternyata ula bagi manusia. Inilah harus dipahami. Maaf ini kadang-kadang pahit kita harus menyampaikan ini. Karena tidak boleh lagi manusia. Udah. Karena memang walaupun begitu Allah akan mengulang. Inilah mengulang, nggak mau hidup sekali, tapi nggak mau berubah. Tahu saya ini mau kemana manusia ini? Ini semua. Ya. Kalau kita benar-benar yakin mau mati sekali, ya udah memang kita harusnya ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Allah Maha Penyayang. Kamu tuh belum pantas, makanya ulang lagi. Apalagi kalau Abah ceritain, kamu bisa jadi laki-laki, bisa jadi perempuan, bisa jadi binatang, bisa jadi anjing, bisa jadi babi. Jalaluddin Rumi, sahabat, Abah menulis dalam sebuah kitabnya, Fihi Marfihinya, dalam bukan bahwa beliau itu adalah kembali ke alam dunia ini 1800 kali. Coba, dari mulai binatang terendah sampai pernah jadi malaikat bahasanya. Karena kamu istilah malaikat itu bagi bayangan syariat sesuatu yang hebat. Malaikat itu nggak lebih hebat dari ulamamu. Dia tuh di bawah kita. Namanya juga malaikat pelayan. Dia sujud pada Adam. Coba, kamu kan Adam. Ini kamu ini kalau dengar malaikat, apalagi malaikat, orang kamu jin aja kamu sujud. Nah inilah persoalan manusia. Sholatnya jalan, jin disujudi. Nah, malaikat itu pelayan kita. Kamu tuh kadang-kadang istilah malaikat. Padahal sebenarnya tiap hari kamu bersama malaikat. Tiap hari bersama para rasul itu. Kalau kamu paham. Ya. Inilah ya, makna la ilaha illallah itu la maujuda illallah. Di penghujungnya. Maka pandanglah. Sebelum kamu mati, Abah selalu ingatkan. Selalu dalam hatimu. Aku Allah dan diriku tidak ada. Ingat. Walaupun kamu belum paham. Ya. Minimal kamu meyakini. Aku tidak ada. Nafikan dirimu. Tapi bukan dengan lisanmu. Nanti jadi sesi jenar kamu. Jadi ala-halaj kamu. Walaupun itu nggak salah. Tapi itulah Allah mendohirkan contoh. Kamu tidak boleh seperti mereka. Kamu tahu tidak ada yang lain selain Allah. Itu saja. Pelan-pelan nanti kamu. Makanya tadi. Dari manusia di penghujungnya itu Yasin. Karena ya adalah penghujung huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya. Kamu berasal dari alif. Tadi kan. Dari kosong, ahadiyah menjadi titik. Ta'yin sani, 2 titik. Jadi alif, itulah Adam. Maka perjalanan kamu ada dari alif, ba. Ba itu apa? Tubuhmu, hawa. Di tubuhmu ada 4 sifat. Narun, hawaun, maun, turabun. Di situ ada amaroh, lawamah, mulimah, mutmaimah. Itu hawa. Tubuhmu hawa itu sebetulnya. Secara hakikatnya. Ta. Maka satukanlah nur pada Adam, pada alif, yang pada ba. Makanya jadi ta. Akhirnya melahirkan hakikat diplomani. Sa. Jim, jaha, kho. Maka disitulah bilho, bilha, biljim. Tahali, tahali. Barulah dia tajali pada dirimu. Syaratnya dal, zal, dal, ro, za, dal, zikir, zakaru ya. Kembalikan tubuhmu fiilnya. La ilaha illallah la mabuda illallah. Kembalikan hatimu adalah asmanya. La ilaha illallah la maksuda illallah. Torikot namanya. Kembalikan ruhmu. La ilaha illallah la matluba illallah. Sifat Allah. Kan tadi, jangan kok aku sifatku. Maka yang muncul pada manusia kenapa tidak bahagia? Muncullah sifat iblis yang bukan sifat Allah. Tadi, dengki, iri, hasud, adu domba, mecahkan, hilafah. Itu orang tolol hilafah itu. Itu jelas ngerti tauhid itu. Ini semua. Ya. Itu saja, mohon maaf tadi mas kurangan. Maka kalau ngaji begini itu memang harusnya 4 jam tadi semua. Maka buka dari awal, seret tadi semua. Maka harus mabadi asronya harus jelas.
Apa mau dari semuanya. Nanti apa samrohnya. Makanya kenapa kebanyakan ulama itu membuka sesuatu dengan mabadi asro, dengan 10 perkara tadi, supaya ngerti ya apa samrohnya, buahnya. Karena penghujungnya kamu harus mendapatkan buah. Al ilmu bila amalin, kasajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan seperti buah, seperti pohon yang tidak berbuah. Karena pohon yang tidak berbuah, kamu tidak akan merasakan rasa. Karena rasa Rasulullah. Rasulullah. Engkau sebetulnya pada saat makan, minum kopi, rasa pahit, engkau akan menangis. Itulah Rasulullah. Pada saat kau ada rasa pahit di lidahmu, kau sedang bersama Allah. Kau ada rasa manis di lidahmu, kau sedang bersama Allah. Kau rasa pedas di lidahmu. Karena kalau nggak ada Allah, nggak ada hidup. Kamu nggak tahu manis, pedas. Coba kasih. Kau usah cari Tuhan kemana kau bisa merasakan kehadiran Allah. Itulah Sidroh al-Muntaha. Kesadaran yang tertinggi. Di kesadaran Ibrahim di kepalamu inilah. Maka kamu adalah liko. Tutuplah. Lihatlah cahaya Allah. Dengan 2 telunjukmu. Tadi semua. Rasakan hidupnya Allah dengan 2 jari tengahmu ini. Dan dengarkan kalamnya Allah dengan 2 jempolmu ini. Rasakan rasanya Allah dengan jari manis ini semua. Maka tapi itu hanya terjadi pada orang yang sudah membersihkan tadi tubuhnya. Karena kalau tidak, liko diberikan pada orang yang belum sampai di situ. Kata Nabi, sama mengalungkan berlian di leher babi. Hati-hati. Maka kalau ada orang mengajarkan liko, apalagi menjual belikan liko, menjual belikan talqin, menjual belikan bayat, setiap yang dijual belikan yang ada uang, yang ada mahar, bullshit itu semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah. Pagi hari ini kembali kita diajak live bersama Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Untuk menyadari setiap saat adalah sang kehadiran, sang wujud yang selalu nyata pada hidup kita. Ya. Pada basor kita, pada sama kita, pada kalam kita, pada kudrat, irodat kita. Ya. Nyatalah yang ada, yang sebenarnya, yang menggerakkan dan mendiamkan hanyalah sang dalang. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala dalam wujud Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari adalah untuk meningkatkan penyadaran. Persoalan yang datang pada hidup adalah karena hilangnya kesadaran. Banyak orang sholat tapi tidak sadar. Kalau orang sudah tidak sadar, artinya adalah mabuk. Dan sesungguhnya Allah melarang wala taqrabus salat wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati salat kalau kalian sedang mabuk. Kebanyakan dari kita hari ini adalah kalau salatnya adalah diniatkan karena ingin surga, itu mabuk. Kalau salatnya karena ingin takut neraka, itu mabuk. Salatnya mencari pahala, itu pasti mabuk. Ya. Nah, disinilah sesungguhnya begitu rinci Allah membahas dalam Al-Quran untuk kebahagiaan kita. Salat, apapun ibadah yang dilakukan adalah bukanlah kewajiban. Maka yang harus dipahami daripada sifat Tuhan, sahabat, adalah Allah tidak akan menyiksa. Yang menyiksa adalah kesalahan diri kita sendiri. Yang menyiksa adalah kebodohan kita sendiri. Ya, dalam segala aturan Allah telah membuat hukumnya
Allah itu. Maka pahami ya, jangan memandang kepada Allah adalah dengan hayal, tetapi adalah rasakan kehadiran Allah itu sendiri. Ya, maka itulah sesungguhnya pertanyaan yang ditampung oleh Abah adalah bagaimana cara meraih ridho Allah. Nah ini, bagaimana cara meraih ridho Allah? Karena apapun yang kita lakukan tanpa dengan ridho Allah sia-sia. Artinya ridho itu apa? Kalau kita adalah anak kita, kamu bagaimana kamu ridho pada anakmu? Sesungguhnya kamu mengharapkan adalah menyenangkan hatimu, ya. Dan anak itu harus ridho apapun yang menjadikan keputusan orang tua. Jadi anak orang tua ridho kepada anak, kita ridho pada anak kita. Kalau seandainya anak kita adalah ridho yang menjadi kepada keputusan orang tua, karena tak satu pun dari yang diputuskan orang tua adalah keburukan kepada anaknya. Memberi uang atau tidak memberi uang, tentu orang tua lebih mengerti. Memberi uang sedikit atau banyak, orang tua mengerti batas kemampuan kamu dalam bertanggung jawab dalam membawa amanah harta itu. Demikianlah sahabat Allah. Jangan punya anggapan Allah yang telah mensusahkan kamu. Jangan punya anggapan bahwa Allah yang telah membuat kamu miskin. Jangan kamu punya anggapan bahwa yang mematikan saudaramu, orang tuamu adalah Allah. Jangan kamu anggap bahwa seolah-olah. Nah disinilah sesungguhnya adalah yang untuk meraih ridho kepada Allah itu, maka Allah dalam Al-Quran berkata, bukan sholat, bukan puasa, bukan apalagi umroh, haji. Apa yang membuat Allah bahagia itu bukan itu. Dan itulah yang kisah Musa dengan Baro. Musa, Allah berkata, kenapa doa Musa 20 tahun tidak diijabah oleh Allah? Tadi, ternyata yang Allah suka itu bukan sholat. Yang Allah sukai itu bukan puasa. Yang Allah sukai itu adalah, yang membuat Allah ridho itu bukan sholatmu, puasamu. Bahkan sholatmu bisa sebaliknya Allah membencimu. Kau berhadapan dengan orang tuamu, tapi hatimu tidak hadir bersama orang tuamu. Rasa cintamu palsu pada orang tuamu. Maka sesungguhnya orang tuamu akan mengerti apakah kamu ini mencintai orang tua atau tidak. Walaupun bagi orang tua adalah tetap, maka kata Abah, Allah menciptakan makhluk ini adalah tanpa komitmen apa-apa. Ya, Allah menciptakan makhluk kita adalah, maka kenapa hukumnya jaiz? Jaiz itu artinya kewenangan Allah. Boleh Allah menciptakan kita, ya boleh juga tidak. Boleh Allah menjadikan kita dalam wujud bukan manusia, dan boleh juga Allah menjadikan kita dalam wujud binatang. Al-Quran menjelaskan itu. Jadi intinya bukan menjadi apa. Disinilah sesungguhnya nanti juga kita diajarkan di alam dunia ini tentang khairihi wa syarihi. Yang pada dasarnya Allah ingin dikenali sempurna. Jadi kalau seandainya kita hanya memandang Allah dari segi baiknya, dan buruk itu bukan Allah, itu adalah kamu tidak akan pernah mendapatkan ridho Allah dengan anggapan yang demikian. Sehingga kamu membenci manusia adalah karena misalnya bukan agama Islam. Kalau begitu yang kau tuhankan bukan Islam. Ada bukan Allah tapi agama. Banyak manusia yang mentuhankan agama sehingga lupa pada Allah. Kalau kamu membenci manusia karena dia berbuat maksiat, berarti kamu itu adalah yang kamu benci adalah norma. Kalau kamu benci pada orang yang tidak suka baca Al-Quran, berarti yang kau tuhankan itu adalah Al-Quran. Inilah sahabat yang harus paham. Sehingga begitu banyak aneh dalam kisah-kisah orang maksiat seumur umur ujungnya sorga. Orang taat seumur umur ujungnya neraka. Nah disinilah berarti sesungguhnya di sisi Allah nggak ada. Allah nggak butuh sholatmu. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh dengan penyembahan dari kita. Karena dia sudah agung. Dia sudah mulia. Maka disinilah kita harus mengerti. Kalau misalnya Mas Irman tadi berkata kepada Abah dan teman-teman yang lain, Mas Sugiono, Mas Hadi, ya bertanya, bah bagaimana cara meraih ridho Allah? Ridholah pada Allah.
ridholah pada Allah. Dan yang dicontohkan bagi Nabi Muhammad yang agung adalah bagaimana beliau menjadi hamba. Hamba itu menjadi pembantu. Hamba itu pelayan. Hamba itu mengabdi. Maka itulah perintah ibadah kita dalam Al-Quran adalah bahwa kata Allah adalah apa namanya? Kata Allah bahwa Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'budun tadi semua ya. Bahwa aku menciptakan jin dan manusia. Bahwa sesungguhnya adalah untuk, nah disitulah orang salah menafsirkan. Dikiranya ibadah itu banyak-banyakan baca Quran. Dikiranya ibadah itu banyak-banyakan rokaat dalam sholat. Dikiranya ibadah itu banyak-banyakan pergi umroh. Nah, sementara isi Al-Quran menjelaskan bagaimana cara kita supaya Allah senang kepada kita. Tadi, bagaimana cara membuat Allah itu ridho pada kita. Akhirnya Allah mengancam kepada orang-orang yang melakukan sholat. Tapi tadi mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, akhirnya sholatnya fawailul lil musallin. Jadi kalau begitu jangan kau punya lagi anggapan bahwa sholat itulah yang menjadikan bekal kamu pada Allah. Buktinya sholat kamu tidak ada artinya apa-apa kalau tidak melakukan satu ini yang membuat Allah ridho, yang membuat Allah senang. Tadi semua. Berhentilah menghukum orang yang karena sholatmu berbeda dengan cara dirimu. Berhentilah menghukum orang yang ibadahnya berbeda dengan cara dirimu. Berhentilah menghukum orang yang pemahamannya berbeda dengan cara dirimu. Karena seluruh makhluk ini la tataharraku zarratun illa biidnillah. Dalam satu kerajaan wayang hanya satu af'al. Ingat itu. Satu af'al dalam. Tidak ada lagi kamu membenci Netanyahu. Tidak ada lagi kamu membenci si A, membenci si B. Justru yang Allah ingin lihatkan adalah peran dirinya. Bukan peran orang itu. Demikian pula dalam ibadah. Pada saat kamu melaksanakan ketaatan. Maka berbahagialah. Ibadah itu datang karena rahmat Allah. Bukan bahagia ibadah itu datang dari sisi dirimu. Makanya dalam hikam ini Syai'atullah mengatakan la tuprih ta'atu li annaha barazat minka. Ya. Wafrah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dirimu. Nah disinilah manusia beranggapan dengan melaksanakan sholat puasa digade-gade untuk surga. Digade-gade takut neraka. Ada lagi yang sholat bodoh, sholat duha cari rizki. Ada lagi sholat bodoh tahajud mencari maqamah mahmudah di hadapan manusia. Nah, inilah kesalahan-kesalahan dari orang menafsirkan Al-Quran sehingga manusia lama-lama pelan-pelan mentuhankan ibadah tapi nggak ngerti kepada yang diibadahi. Inilah persoalannya. Marilah kita rubah. Karena sekarang kata Abah sudah terjadi. Indonesia adalah negara Islam paling tidak bahagia. Artinya paling tidak Islam. Artinya paling tidak diridhoi oleh Allah sebenarnya. Maka lihat kata Allah dalam Al-Quran. Bumi ini aku wariskan kepada hambaku yang soleh. Tapi yang kenyataannya sekarang. Yang banyak menderita. Yang banyak saling bunuh adalah orang Islam. Tadi semua kemaksiatan sudah sampai di pondok-pondok pesantren. Maaf ya. Bahkan maaf sekali lagi Abah. Ini hanya sebagai contoh kata Abah juga. Supaya kita ini menyadari bahwa sebenarnya apa yang sudah kita aji selama ini belum benar. Buktinya kita tidak bahagia. Buktinya justru kemaksiatan sholat kita tidak bisa mencegah perbuatan pasya tadi. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sama sekali tidak bisa. Bahkan tidak membuat sholat itu bahagia. Padahal seharusnya sholat itu membuat kita bahagia. Karena apa itu makna sholat? Disinilah sahabat cara meraih ridha Allah. Maka sebagaimana firman Allah adalah Fabidzalika falyafrahu
wa khairum mimma yajma'un. Ini Allah berfirman ya di dalam surat Yunus ayat 10 adalah dengan karunia Allah katakanlah wahai Nabi, berkata Allah kepada Muhammad, berkata wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya lah, dengan itulah hendaknya mereka bergembira. Ya. Dan yang paling besar kata Abah juga, jangan lagi punya anggapan ada manusia, walaupun Rasulmu sendiri, kau sandarkan harapanmu kepada makhluk. Lihat dalam surat Az-Zumar, makhluk itu sebiji zarah pun tidak bisa menolong dirinya sendiri, apalagi orang lain. Dorro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Nah disinilah cara meraih ridho Allah adalah ridholah kepada Allah. Sebagaimana kita dalam doa tadi kunut subuh adalah bagaimana kita adalah benar-benar menyadari ridho kepada Allah itu walakal hamdu ala ma qadai. Nah itu walakal hamdu. Maka yang harus kalian yakini dalam setiap gerak kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Maka di dunia ini ada baik, ada buruk. Nampaklah oleh kita. Nah, di dunia ini ada orang yang berada pada sisi jamal dan kamalnya. Jadi bukan sisi orang itu. Maka tadi Syaikhullah katakan jangan kamu berbahagia dari ibadahmu karena rahmat dengan karena itu datang dari dirimu. Tetapi adalah bahagialah bahwa itu karunia Allah pada dirimu. Jadi Allah memerankan apa kamu hari ini? Ya, di situ sebagai kalau begitu ibadah itu bukan kewajiban, adalah kebutuhan. Kalau begitu Allah karena Allah tidak akan menyiksa dan Allah juga tidak akan mengganjar. Kalau Allah menyiksa dan menganjar, sekali lagi itu bukan Allah, makhluk. Sekali lagi. Kalau Allah akan menyiksa karena kamu berbuat dosa, itu makhluk. Kalau Allah akan memberimu surga karena kamu taat pada dia, itu makhluk. Pahami itu, sifat Allah. Tapi kenapa ada manusia tersiksa dengan tidak ibadah? Dirinya. Kenapa manusia mendapatkan kenikmatan dengan ibadah? Karena dirinya. Jadi intinya pada dasarnya adalah yang harus dipahami oleh kita adalah surga dan neraka diciptakan oleh Allah. Tetapi siapa yang memilih surga itu? Kita. Miskin dan kaya itu diciptakan oleh Allah. Siapa memilihnya? Kita. Kebahagiaan dan tidak bahagia itu Allah ciptakan. Siapa yang memilihnya? Kita. Maka kalau begitu, di mana persoalannya manusia akhirnya tidak mendapatkan padahal sering rajin sholat. Padahal tiap subuh rame masjidnya, tapi sama sekali tidak sholat. Karena memaknai sholat, kata Abah juga, orang Islam ini sudah banyak yang salah. Sudah memandang yang disebut sholat itu tadi, yang af'alun, aqwalun dari muftatahatun bitakbir wa muftatahatun bitaslim. Itu disebut sholat dalam kitab Fathul Mu'in. Bukan itu sholat. Maka itulah orang Jainuddin Al-Malibarinya juga tobat di penghujungnya. Tadi semua ya. Yang beliau berkata bahwa siapa yang tidak sholat harus dibunuh. Padahal maksudnya barangkali beliau waktu itu mendapatkan apa namanya itu adalah itulah bahayanya tulisan. Sekelas ulama pun pada saat mengambil dari sesuatu, karena setiap khobar itu adalah berita, dan setiap berita itu belum tentu benar. Hari ini sebetulnya sahabat, kebenaran hadis itu bisa diuji hari ini. Ya, dulu alatnya mereka tidak punya. Maka hari ini sebetulnya kalian harusnya lebih jernih dalam memandang agama. Kalau kalian mau kembali kepada diri sebenarnya. Nah disinilah sesungguhnya adalah kenapa sholatmu tidak berdampak. Kenapa sholatmu tidak berdampak pada rizkimu. Padahal Quran tadi. Wa'mur ahlaka bis sholat. Wastabir alaiha. La narzuqa rizki. Kata Allah. Aku gak nyuruh cari rizki. Aku suruh sholat. Cuma orang disuruh sholat malah usolli. Betul. Kita pun harus ada usolli. Maka ada sholat itu ada fardu. Ada wajib. Sholat itu wajib.
Tapi yang diperintahkan dipahami oleh kalian hari ini, sholat itu fardu. Wajib dan fardu itu beda. Wajib itu dari Allah, fardu itu dari Rasulullah. Ingat itu. Maka usolli fardu. Usolli fardu isya. Usolli fardu maghrib. Bukan usolli wajib maghrib. Karena pada dasarnya dalam permintaan Allah adalah yang diminta oleh Allah adalah sholatu daimun. Tadi yang merasakan kehadiran Allah dengan nafas masuk dan nafas keluar. Itulah sholat menurut Allah. Maka isi Al-Quran itu nggak ada perintah wa amilus sholat. Ya tadi, itu mah fardu dari Rasul bahasanya. Tapi Rasul apakah nyontoh abah tadi? Apakah Rasul menyontohkan sholat seperti kalian sholat itu? Sampai beliau bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Abah punya guru di Kelantan, di Johor, ya. Di Kelantan, di Malaka. Dulu Abah sebelum berkeliling di Nusantara ini berkeliling di negara-negara seperti Malaka, Johor, dari semua ya. Kisahkan oleh beliau gurunya sampai Abah mendapatkan rincian bagaimana sholat. Itu adalah dulu kakek moyangnya 30 tahun berkeliling Indonesia dari Abang Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke. Dia bilang, saya tidak menemukan sholat di Indonesia. Dari semua. Itulah, bayangkan itu. 120 tahun yang lalu, seorang ulama dari Johor, dari Kelantan. Dia mengatakan, saya keliling di Pulau Jawa, dari ujung barat ke barat. Yang dimaksud oleh Rasul, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Saya tidak menemukan sholat. Saya pergi ke satu pesantren yang besar. Pindah lagi saya ke sholatnya beda lagi. Taruh tangannya beda, taruh kakinya beda. Takbirnya udah beda. Bacaan doa ibtitahnya udah beda. Nah disinilah. Dia pindah lagi. Sampailah beliau diajarkan sholat oleh Rasulullah SAW sendiri. Itu Abah tahu dalam bukunya yang khusus diberikan keluarganya. Dan Abah dapat dari keluarganya. Bagaimana seharusnya sholat. Nah itulah maka Abah pernah menantang Gus Baha, kata Abah. Kalau Gus Baha seorang orang ahli ilmu, saya siap memberikan 200 juta. Coba tunjukkan. Kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Adakah satu hadis? Adakah satu dalil? Yang sholat, yang seperti kebanyakan kita lakukan sholat sekarang itu yang dicontohkan Rasulullah. Kalau itu yang dicontohkan Rasulullah, kenapa 4 imam mujtahid udah beda? Kenapa Imam Ja'far As-Shadiq baru 90 tahun dari Rasulullah udah beda? Ini harus kalian pahami. Jadi jangan apa yang sudah kalian hari ini bahasa ini udah syuhrah wal istifadah. Belum tentu segala yang syuhrah wal istifadah itu. Oh ini duriat Rasul syuhrah wal istifadah. Buktinya dicek genetika bukan, dicek filologi bukan, dicek ini bukan. Dan disinilah tidak semua khobar itu benar. Dan disinilah kebenaran Al-Quran. Manusia harus diulang. Makanya tadi jangan punya anggapan mati sekali hidup sekali. Tadi semua. Bagaimana kata Allah kamu balik pada diriku. Sementara hakikat dirimu tidak pernah ridho pada diriku. Ngomongnya saja kita raditu billahi robba. Wabil islami dina. Tetap saja hidup aku. Wujud aku. Itu tandanya kita nggak ridho pada bertuhankan Allah. Raditu billahi robba itu bagaimana? Menyadari sifat 20 pada diri. 7 sifat ma'ani, 7 sifat maknawi. Satukan, pahami sifat salbiah yang bukan berseberangan dengan kita. Maka inilah manusia sekarang. Sifat salbiah ditelanggar oleh manusia. Allah itu adalah qiyamu binafsihi. Artinya qiyamu binafsihi berdiri sendiri. Mulailah kisah Allah itu dibantu Jibril, Mikail, Israfil. Nah karena tidak mengerti hakikatnya Jibril itu siapa. Mikail itu siapa. Allah menciptakan surga, jannatun ma'wa, jannatun na'im. Benar. Tapi mengertinya hakikatnya kalian nggak ngerti. Allah menciptakan neraka wel, neraka sakor, neraka ini.
Tapi yang disebut itu apa barangnya? Kamu hanya tahu nama, tapi nggak tahu barang. Akhirnya nakut-nakutin manusia. Kisah surga dan neraka ini yang betul-betul kisah kebohongan yang dibuat manusia. Karena Quran tidak mengatakan begitu. Adapun Quran cerita tentang nar dan nur, jannah, itu taman, kebun. Dan semua orang akan berada, kalau orang sudah kaya, pasti punya taman, airnya mengalir. Ya tadi, nggak bisa lihat dia Abah, kolam ada 7 kolam. Sebenarnya begitu mudah Allah memahamkan Al-Quran. Cuma manusia saja yang tadi, karena tidak ngerti dari awal. Akhirnya sholat pun tadi. Maka sampai hari ini kata Abah, kalau kalian ada punya dalil buat Nabi Muhammad itu sholat sebagaimana yang kalian sholat. Karena kalau kalian anggap begitu, kenapa Nabi tidak mencontohkan? Inilah kebijakan Rasulullah. Karena manusia itu, maka kata Abah dalam sering Abah bahas, syariat Nabi itu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Yang membedakannya mansakan. Quran itu yang mengatakan. Ya, Allah menyebutkan kata mansakan itu manasik. Allah menyebutkan syara'a. Syara'a itu syariat. Syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Abdullu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli. La ilaha illallah. Hanya untuk mentauhidkan Allah. Tidak ada one day one judge dari semua. Tadi ngapa-ngapalin Quran, maaf ya, kan ini harus kalau nggak dirubah kelihatannya baik tapi buruk menurut Allah. Kita ini mau mendapatkan ridho Allah apa enggak sebenarnya? Atau kamu ridho manusia? Kenapa kita mencari sesuatu yang tidak disuruh oleh Allah? Kenapa justru melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh Allah? Kurang apa kisah Musa dan Baroh? Hei Musa, aku nggak bahagia dengan sholatmu. Karena sholatmu untuk kamu. Jadi ingat, sholat itu bukan untuk Allah, untuk kita. Kalau kamu ingin bahagia, sholat. Tadi, wa'mur ahlaka bis sholat wastabir alaiha. Sabarlah. Bagaimana disebut sabar itu? Siapa yang punya sabar? Manusia itu nggak punya sabar. Sabar itu sifat Allah as-sabur. Tadi semua. Maka tujuan Allah menciptakan baik dan buruk ini untuk manusia mengerti Allah itu khairihi wa syarihi. Kalau kamu lihat wayang, ya, yang memerankan peran baik Pandawa itu ya Dalang. Dalang yang sama. Dalang yang sama yang memerankan Kurawa, Duryudana, dan teman-teman. Cuma Dalang ingin mengisahkan dalam Al-Quran itu. Kalau kamu ikut aku seperti si Pandawa. Selamat. Tuh. Maka itulah Allah hadis qudsi. Kalau kamu datang kepadaku dengan amalmu, aku akan uji amalmu itu. Kalau amalmu itu tidak bersamaku, kosong di hadapanku. Tuh, coba. Sampai muncullah ayat wahum yasabuna annahum yusinun. Baca asbabun nuzulnya coba. Kenapa ayat itu turun? Yabtaguna tadi. Ini manusia ini sekarang mengarang dalam beribadah pada Allah. Allahnya nggak jelas. Bagaimana kamu beribadah pada Allah? Allahnya jelas. Itulah Tuan Syekh Abdul Qadir berkata, "Faman lam ya'rifu fakaifa ya'budu." Kalau kamu tidak kenal kepadanya, bagaimana kamu akan menyembahnya? Barangkali si asbak kayu ini yang tidak kenal Tuhannya itu si kayu itu sendiri, dia pasti akan sholat. Si asbak kayu sholat, dia tidak menyadari sesungguhnya dirinya itulah si kayu lah yang meliputi inna rabbaka atau binas. Sama itulah kenapa sifat 20 ada pada diri kita. Wujud, nafsiyah, ya kita wujud. Tadi semua. Nah tinggal kita nanti bagi mau peran agama itu di sisi kita. Karena inna dina indallahil Islam. Apakah di sisi kita atau di sisi Allah? Di sisi kita. Apakah kamu bahagia dalam ketaatan di sisi kamu atau di sisi Allah? Dan Allah menyuruhnya. Aku bahagia kalau ibadah itu di sisiku. Nah, sifat salbiah yang harus dipahami oleh si asbak kayu ini adalah dia berseberangan dengan sifat kayu, gitu loh. Jadi sifat si asbak kayu harus berseberangan karena si kayu, Tuhan bagi si asbak kayu itu adalah inna rabbaka atau binas itu harus berseberangan dengan sifat si asbak.
Kalau si asbak yang ada, maka wajib si kayunya jadi batin hilang. Ngerti gak kamu? Ini kalau kamu pandang ini sebagai asbak kayu, maka hilanglah wujud kayunya. Kalau pandang kamu ini kayu, hilanglah asbak kayunya. Jadi silakan. Di sisi mana? Inilah yang Syatoilah katakan, la tufrika ta'atu li'annaha barozat minka. Wafroh biha li'annaha barozat minallah ilaika. Kurang apa Quran? Dan ini dari Quran. Satu aja. Pabidalika fal yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Itu kata Allah. Jadi apakah Allah tuh bahagia dengan kamu ngapalin isi Al-Quran? Coba, maaf nih, cari Abah di akhirat oleh kalian nanti yang merasa jadi tahfidz Quran. Cari Abah. Tadi semua. Karena ayat lain menolak. Ada ayat juga yang menyanyikan Quran qiraat. Ayat lain Asy-Syu'ara itu menolak. Kata Allah, Quran ini bukan syair. Nggak usah dinyanyi-nyanyi. Qurannya dinyanyi-nyanyi, tapi tidak pernah diamalkan. Bagaimana Allah senang? Maka kata Abah jamin justru orang-orang hanya bermain-main dengan Al-Quran, apakah ahli qiraat maupun tahfidz Quran, yang dia sudah merasa pede. Cari saya, Abah saya itu di akhirat oleh kalian. Berani saya dengan kamu. Kenapa? Karena saya ngerti. Karena yang ngomong ini bukan diri cangkang bodoh ini. Tadi semua. Itulah Allah menuliskan surat Al-Furqan ayat 30. Wa qala Rasul. Berkata Rasulmu sambil menangis, kata Allah. Ya Rabbi inna qaumi takhudhu hadal Qur'an mahjura. Ya Tuhanku, nanti hamba-hambaku itu mereka mencampakkan isi Al-Quran. Mungkin akan, kalau seandainya kisahnya hari ini, mereka nanti hanya bangga dengan menghafalkan isi Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Menghafalkan isi resep, tapi tidak pernah masak. Begitu palit, bodoh tidak pernah bisa masak. Karena kamu yang hafal ada resep. Ini agama menjadi resep. Kata siapa? Itulah al-imanu. Al-iman tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Agama itu tentang perbuatan. Bagaimana kau menghayal ingin sorga, tapi tidak perbuatan ahli sorga? Coba pakai logika dasar saja. Ya. Bagaimana kau mau panen kalau kau tidak pernah nanam? Terus kalau nanam itu siapa yang merintah? Apakah keperluan Allah nyuruh kamu nanam? Tidak, buat kamu yang manen. Maya tabah. Jangan lagi ibadah itu justru untuk menjajah Tuhanmu. Dan Tuhanmu juga yang tidak kau mengerti. Ini sholat karena takut oleh dia. Ini sholat karena aku ingin dapat surga dia. Coba. Nggak usah dengan Allah, dengan ibumu saja kamu bekerja pamrih semacam itu. Maka disinilah konsep ketuhanan harus beres itu dari awal. Nabinya sudah beres dari awal. Mengajarkan awaludini ma'rifatullah. Ulamanya sudah beres dari awal. Awalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqan. Awal agama itu kenali Allah. Kenapa? Karena nanti kata baginda Nabi salat itu la salata illa la tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah salatnya si asbak kayu yang tidak kenal pada Tuhannya, yang meliputi dirinya. Kayulah semuanya. Fiilnya kayu, asmanya kayu, sifatnya kayu, zatnya kayu. Jadi kalau si asbak kayu ini salat kepada Tuhannya, kebanyakan orang Islam sekarang salat pada Allah yang dia tidak kenal, selamanya akan dilaknat oleh si kayu, oleh Tuhannya yang ada pada dirinya itu. Khatamallahu ala qulub. Inilah yang terjadi hari ini, Abang melihat. Khatamallahu ala qulub. Inilah yang katakan Imam Ghazali dalam Ihya. Ulama syuk, ulama anjing, ulama dunia. Yang akan mesesatkan manusia untuk kembali pada Allah. Tadi semua. Ihyanya nggak pernah dibaca. Imam Ghazali justru setelah menulis itu, beliau sendiri berhenti menulis. Baru beliau sadar. Ternyata buat apa bangga-banggaan Hujatul Islam?
Justru akhirnya beliau kembali kepada spiritual di penghujungnya. Imam Syafi'i, Imam Mawardi. Ya. Mau apa manusia ini di alam dunia ini? Ya. Bagaimana kamu akan membawa ibadahmu itu pada Allah? Sementara Allahnya sudah alamat Allahnya pada dirimu. Kau tidak kenali. Inilah yang harus berubah karena sekarang udah nggak bisa lagi kita coba-coba dalam beragama. Karena sudah fakta sekarang ini. Suriah hancur, Afghanistan hancur. Masjid dibangun gede-gedean. Suara imamnya bagus-bagusan kayak Sudes, kayak siapa itu. Apa dikira sholatnya Sudes itu udah benar? Maaf. Maaf. Itu bukan itu Allah itu bahagia itu. Apa yang membuat Allah bahagia kalau begitu? Kalau pertanyaan tadi Mas Kas Irman, bagaimana baca membuat Allah ridho? Ridholah pada Allah. Ridho pada apanya? Pada dirimu sadari fiilnya. Mau khairihi wa syarihi. Itulah kalau ngerti makrifat. Karena kalau ngerti makrifat, bukan harus melihat ketaatan. Kamu lihat orang kelihatannya rame-rame rajin, pakai gamis, pakai apa, sholatnya rajin, bahkan mati lagi sujud, dikira kamu itu udah beres urusan. It's game time. 20 extra crispy wings for $20 at KFC. It's finger-licking good. Bukan di situ letaknya. Mari kita rubah karena sudah gagal Indonesia. Dunia Islam sudah gagal. Bahkan maaf sampai hari ini 500 tahun dunia Islam tidak menemukan apa-apa. Padahal dulu ahli kedokteran Ibnu Sina, ahli ilmu falak Ibnu Rus, kemudian Syekh Botani, ahli Al-Jabar, Syekh Al-Jabar. Dan itu orang-orang Spanyol yang disebut Andalus. 16 ulama besar lahir di Spanyol yang sekarang Spanyolnya sudah bubar Islamnya. Bayangkan, melahirkan ulama-ulama hebat seperti Ibnu Sina, Ibnu Rus, Syekh Al-Jabar, dan lain-lain ulama. Ahli ilmu falak, ahli ilmu kedokteran, ahli. Itulah ulama dulu. Nah sekarang ulama itu bisa baca kitab ulama. Bisa ngomong dalil ulama. Ularma. Cuma udang-udangnya aja yang gede. Tapi tidak ngerti semak sari tentang Allah. Nah inilah yang harus diluruskan. Kalian mau benci, mau apa, terserah. Tadi semua. Ya. Marilah kita balikan. Jadi kalau begitu, bagaimana harusnya kita? Ya, marilah kita. Walakal hamdu ala maqadait. Bahagialah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Dalang. Kenapa ya Dalang menetapkan saya miskin? Karena Dalang tahu kamu tidak mampu dalam kaya. Ingat, kalau kan semuanya sunatullah sahabat. Seperti segelas air ini. Kalau yang ada kamu, Allah nggak ada. Allah terhijab. Hikam mengatakan, Allah tidak akan terhijab. Kita terhijab oleh diri kita. Kamu tumpahkan seisi gelasnya. Kamu buang dirimu. Kamu ridho setengah harga lah minimal. Kamu ridho setengah. Aku serahkan ya Allah hidupku kembali padamu. Bukan benar-benar hidup. Karena kita hidup kita ini dihidupkan. Tapi kita merasa hidup. Sehingga takut mati. Padahal apa takut mati? Oh hidup punya dia. Nah disinilah kelihatan orang Islam ini nggak ngerti. Maka harusnya kamu tuh bahagia menyambut kematian. Tadi. Bahkan orang-orang yang tertentu sudah diberikan kabar dari 6 bulan. Abah sudah ajarkan. Ciri kematian 6 bulan. Ciri kematian 40 hari. 7 hari. 3 hari. Hari H. Betapa bahagianya kamu setiap hari. Menunggu hari pernikahanmu. Dengan Tuhan. Yang akan membahagiakanmu. Tidak terbatas. Karena dialah sumber kebahagiaan. Lalu kamu terjebak dengan remah-remah. Kebahagiaan palsu.
Dia bikin dongeng tentang bidadari, dia bikin dongeng tentang tadi semua. Kamu ngayalnya ke situ, bukan dia yang pemiliknya. Yang terjadi, Abah udah nggak bisa lagi. Karena sekarang ini ulama dulu kita masih pura-pura lah. Karena belum melihat kegagalannya. Hari ini kita jadi jongos. Sudah 500 tahun tidak ada pesawat yang diciptakan oleh orang Islam. Tidak ada lagi teknologi yang diciptakan oleh Islam. Dunia telekomunikasi dikuasai mereka, sahabat kita. Yang mereka lebih bertuhan daripada kita. Kita kelihatannya sholat, tapi tidak bertuhan. Mereka kelihatannya nggak kelihatan nggak sholat. Tapi lihat yang membuat Abah tuh. Begitu Abah ingat nama Jack Ma, langsung berdiri kulit bulu Abah. Ingat perkataan dia, aku tidak hidup kalau bukan oleh hidupnya Tuhan. Aku tidak ada kalau bukan adanya Tuhan. I cannot be rich without him. Aku tidak akan kaya kalau bukan kayanya dia. I cannot do anything without him. Orang Islam kiainya hidup dewe, sholat dewe, puasa dewe. Padahal maksud inna sholati wa nusuki itu ucapan Allah. Rasulullah kalau di makom muraqabah, Rasulullah yang sholat, si sifat yang sholat. Tapi kalau udah di makom zat, udah nggak ada lagi yang kayak begitu, sembah menyembah. Ini harus dipahami. Makanya kalau begitu kamu begitu orang kelihatan nggak kelihatan sholat, wah kafir. Inilah orang Islam tidak akan maju kalau begitu. Karena kamu belum bebas dari penyakit kulit kayak Ayub. Kisah Ayub itu ngingatin kita. Kamu belum bebas dari buta matanya Yakub. Kita belum bebas dibui sehebat apapun Yusuf. Jago meramal kayak apa. Dibui gak bisa apa-apa. Kita harus bebas. Kitalah Yusuf itu. Ayo bebaskan dari penjara jasad ini. Kitalah Yakub itu. Ayo bebaskan dari kebutaan mata batin kita. Kitalah Ayub itu, bebaskan dari penyakit kulit yang salah melihat. Karena tadi manusia ini salah. Pada saat kayu kan tadi ini jailun fil ardi. Allah menjadikan segala sesuatu yang menjadi sesuatu, yang jadi sesuatu itu yang menjadikan sesuatu. Pada saat kayu ini dijadikan oleh Allah agama Hindu. Padahal kayu Allah itu nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Islam, nggak ada Kristen. Kira Tuhan kamu itu orang mana? Apakah Tuhan kamu itu beragama Islam apa? Tadi. Tuhan itulah Islam. Maka raditu billahi robba wa bil islami. Apa disebut Islam itu? Ridho pada Allah. Bertuhankan Allah. Bahwa yang boleh wujud hanya Allah. Tadi. Makanya ucapan-ucapan ulama selalu mengatakan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Ya ada yang maujud kecuali. La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maujuda illallah. Manusia terjebak. Pada saat kayu menjadi asbak kayu, kayu menjadi meja kayu, kayu menjadi asbak yang bertuliskan Islam, seseorang yang beragama Islam, kayu menjadi seseorang yang beragama Kristen, kayu menjadi seseorang yang beragama Buddha. Jadi ya semua. Kok manusia? Adapun kisah Al-Quran seperti kita membenci, saling membenci, bukan begitu maknanya. Itu harus ngerti asbabun nuzul. Dan tidak semua asbabun nuzul yang muncul hari ini benar itu. Kalau bukan dari informasi dari Tuhan sendiri. Maka manusia terjebak sekarang ini dalam keadaan itu. Maka akhirnya tidak bahagia. Maka marilah kata sahabat. Karena kalau Abah terlalu banyak membuka tadi semua. Marilah. Bagaimana cara membuat si kayu ini bahagia kepada si asbak kayu ini. Bagaimana cara membuat Tuhan si gelas kaca ini bahagia? Karena Tuhan si gelas kaca ini, kaca itu sendiri. Tuhannya dari asbak kayu itu ya kayu sendiri. Yang bahagia Tuhannya dari si balpen ini ya balpen itu tubuhnya. Zatnya itu si balpen ini sendiri.
Berarti kalau begitu semua dia bahagia gimana? Nafikan keberadaan asbak kayu. Bahwa sesungguhnya aku tidak ada. Yang boleh wujud hanya kayu. Karena yang kodim kayu. Ini abang kasih contoh. Karena Allah itu dalam Al-Quran selalu membuat watil kalam selalu nadribu alinnas. Karena kalau nggak gitu, asbak kayu ini akan terus sholat bolak-balik umroh. Mau mana? Mau ke Tuhan kayu di mana? Di Arab. Bodoh. Tuhan yang meliputi dirimu. Begitulah kata Allah. Quran begitu banyak. Coba kalau baca Quran itu, maka pahami dari awal sampai akhir. Ambil intisarinya. Oh, kamu ternyata 1000 kisah. Ada 1000 kisah. Buat apa sih kisah itu? Kisah Adam, kisah Idris, kisah Musa. Maka 25 Rasul itu dikisahkan dalam Al-Quran. Tapi banyak kisah Rasul yang tidak dikisahkan. Nabi Sis contohnya. Nabi Uzair. Itu banyak. Cuma nggak disebutin Nabi Uzairnya di situ. Kalau nggak ngerti orang asbabun nuzulnya nggak ngerti. Contoh aukalladzi marra ala qaryatin wa huwa khawir, itu kisah Nabi Uzair. Di situ pun udah menceritakan reinkarnasi Allah itu. Sebenarnya tadi semua. Nabi Uzair berjalan melihat kampung yang sudah hancur. Aukalladzi marra ala qaryatin, udah hancur. Kata Nabi Uzair dalam hati, bagaimana ya cara Tuhan ini menghidupkan kembali kampung yang sudah mati ini. Itu bersit Nabi Uzair yang sedang gembala. Dalam Al-Quran itu dikisahkan. Makanya tadi kan Al-Quran hanya cuma gitu-gitu doang. Tajwid terus dibagusin, tapi tubuhnya tidak bertajwid. Ini persoalan Islam hari ini. Ya. Akhirnya kata Nabi Uzair, bagaimana ya Allah cara menghidupkan yang mati ini? Itu kisah diantaranya. Ya akhirnya kata Allah, Fa'amatahullah mi'ata amin. Dimatikanlah Uzair 100 tahun. Summa ba'as, kembali dibangkitkan. Di mana? Di situ lagi oleh Allah. Coba kalau kalian pahami tafsir, maka kenapa di surat Ibrahim ayat 8 Allah berfirman tadi, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Allah menggunakan kata ghair bukan akhar. Di tempat pada hari di mana bumi diganti dengan bumi yang baru. Langit diganti dengan langit yang baru. Artinya apa? Tubuhmu diganti dengan tubuh yang baru. Tapi siapa yang menjadikan dirimu kembali manusia ashabul yamin? Ataukah menjadi ashabus sima? Menjadikan bentuk lain. Pohon, batu, binatang, anjing, babi, ayam. Kamu nggak ngerti. Kutu. Dan lain sebagainya bentuk yang ada makhluk. Lihat kata Allah surat Asy-Syura ayat 51. Jadikan batu dan besi. Bahkan binatang yang tidak pernah kamu bayangkan dirimu. Are you researching dental implants? There's a lot of dental offices that'll talk about doing their teeth in the day process. Tadi karena kekafiran manusia. Itu kayak kata Allah, wa makana salatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Sesungguhnya salat mereka hanya siulan. Salat mereka itu yang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dimanapun kalau nggak ngerti Allah. Jangan kamu kira karena Allah itu nggak ada isim makan, isim zaman. Mulianya satu tempat karena adanya Allah. Bukan karena tempat itu. Mulianya seorang manusia bukan karena dia. Tapi karena dia tajalinya sifat Allah. Maka itulah tadi. Ada istilah dekat dan jauh dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah panah dari melihat makhluk. Sudah tidak ada lagi makhluk. Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Kan tadi kata dia la maujuda, jangan bacot doang. Jangan ngomong doang la maujuda. Tiada yang maujud kecuali Allah. Tapi itulah. Ada lagi yang bodoh, ngaku dirinya Allah lagi. Nah inilah bagaimana mungkin beras jadi nasi, tiba-tiba nasi saya beras. Sama aja kayak asbak kayu dijadi kayu. Saya kayu kata enggak, kamu tetap asbak. Di sinilah disebut hamba. Di sinilah kamu imsak saum, merasa sebagai si asbak kayu. Itulah imsak saum yang membahagiakan Allah itu bukan nggak makan, nggak bersetubuh, itu saum syariat.
Walaupun itu harus dilatih supaya kamu ngerti sifat Tuhan. Tuhan itu nggak makan, nggak minum, nggak bersetubuh karena Tuhan itu lam yalid walam yulad. Maka as-saumu li wa ana azbi. Saum itu untukku. Jadilah aku. Kamu latihan jadi aku. Karena aku nggak makan, nggak tidur. Makanya tadi Nabi pun sebetulnya melarang untuk tidur. Tapi kalau berbuat maksiat lagi saum lebih baik tidur ibadah. Nah ini suka salah lagi orang sekarang. Oh, udah orang puasa mah tidur aja. Nah salah lagi. Tadi semua tidur juga ibadah. Apa ibadah itu? Tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dimaknai oleh seluruh mufassirin liya'rifuni. Tapi yang dimaksud di situ adalah abada ya'budu ibadatan. Hei gelas kaca, mengabdilah kamu kepada si kaca. Karena sebenarnya kamu tidak ada, yang ada hanya kaca. Kamu disebut gelas kaca hanya untuk menunjukkan piilku. Aku tuh ada loh. Piilku supaya menampung air, kata si kaca. Tapi jangan kamu akui itu kamu. Kamu tuh muhadas, kamu tuh baru. La yamassuhu ilal mutahharun. Kamu tidak akan, kalau tidak mensucikan dirimu, kamu tidak akan bisa kembali pada diriku. Kalau selama kamu yang ada, aku tidak ada. Inilah sahabat, kenapa kata Abah tadi, kalau kita mau raditu billahi robba itu, sadari bahwa yang boleh wujud hanya Allah, sifat nafsiyah. Seluruh makhluk ini Adam. Tidak ada. Jadi kalau begitu kita ini ada semua kenyataannya. Ya, ada yang diadakan. Ada yang diadakan oleh dia yang ada. Untuk dia melihat dirinya di luar dirinya. Seperti kamu butuh cermin. Nah, kitalah cermin itu bagi Tuhan. Melihat fiilnya pada gerakmu. Melihat asmanya pada hatimu. Melihat sifatnya pada ruhmu. Melihat zatnya pada sirmu itu. Kita ini cuma bayangan. Nah, kenapa kita ini disebut Nur Muhammad? Karena kita ini bayangan. Ada lagi yang tuh Nabi Muhammad tuh nggak ada fotonya. Bagaimana mungkin tadi semua makhluk yang sudah cahaya, tadi cahaya itu nggak bisa dipoto. Aduh, ini orang-orang ini udah hurapat lagi. Nabi Muhammad nggak boleh digambarkan. Muhammad yang mana yang tidak ada fotonya itu tadi semua. Maka beliau karena tajalli sempurna dari Nur Muhammad, beliau berjalan kenapa tidak ada bayangan? Karena beliau adalah sudah kembali pada hakikat nur. Itulah posisi sebagai hamba. Gak usah beliau, jangan aneh. Guru Abah dipoto tak pernah ada. Nah inilah susahnya manusia sekarang kadang nggak ngerti ini semua. Karena kita materi yang dari energi yang dari cahaya. Cahaya kembalikan lagi ke kosong. Nah itu kita ini materi hari ini. Maka itulah kata Abah, wali besar itu adalah Einstein, EMC kuatnya. Kamu menghina lagi orang Yahudi. Itulah sahabat.